Oke, sekali lagi saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pertolongan, kesehatan yang Tuhan beri untuk saya secara pribadi, dan itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan satu topik, yaitu pengurusan dengan dosa-dosa masa lampau. Sebelum Oke, sekali lagi tema kita pada pagi hari ini berurusan dengan dosa-dosa masa lampau. Pertama, saya katakan minta ampun, minta maaf untuk kita pada pagi hari ini. Kenapa pastor mengungkitkan dosa-dosa masa lampau? Nanti kita akan melihat kenapa saya ingin membawa kita melihat kembali untuk menyegarkan hati kita, untuk meninggalkan dosa-dosa masa lampau kita. Tetapi kenapa pada pagi hari ini juga pastor ingin menyatakan beberapa keadaan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini. Dan itu sebabnya terlebih dulu saya mengucapkan Selamat datang ke podcast mengatakan minta ampun dan minta maaf karena mengungkit perkara lama. Dengan itu untuk teks renungan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sehingga ke ayat yang ke-10. Ini menceritakan Zekius. Pertama saya akan membacanya. Selamat datang ke podcast di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ke ayat yang ke-10. Selamat datang Yesus ke masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang yang bernama Zekius, kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zekius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang seterusnya, keenam, lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang keenam, ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi orang miskin dan sekiranya ada di ayat yang ke-8, tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin yang sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini bacaan kita pada pagi hari ini, menceritakan mengenai perjalanan Tuhan Yesus ke sebuah kota, yaitu kota Yeriko. Dia melintasi kota Yeriko dan di sana dia berjumpa dengan Zekius.
Kalau kita melihat kepada ini ataupun mendengar cerita Zekius, berarti semuanya kita tahu keadaan cerita ini. Zekius seorang yang tinggi lampai, dapat tinggi dan bertemu dengan Yesus. Amen? Tidak. Okey, kita peka. Zekius adalah seorang yang pendek. Dan itu sebabnya orang berkerumun untuk melihat lihat Yesus. Dalam perjalanan dan Zekius berusaha untuk melihat siapakah Yesus. Tetapi dia tidak tercapai karena badannya pendek. Dan Zekius berusaha untuk ke depan, berjalan ke depan, berlari ke depan untuk memanjat satu pokok pohon ara di depan, dan waktu Tuhan Yesus melintasi, melihat Zekius di atas pokok. Dan itu sebabnya kita lihat di sini respon Zekius teristimewanya, dia mengingatkan tanggung jawab dia, mengingatkan latar belakang dia seorang pemungut cukai. Orang sangat membenci seorang pemungut cukai. Dan itulah sebabnya bahwa manusia pada masa itu tidak senang melihat bahwa Yesus ingin menumpang di rumah Zekius. Tetapi kita akan belajar pada pagi hari ini. Itu sebabnya saya bawa kita melihat mengenai tema kita, ia berurusan dengan dosa-dosa masa lampau. Karena kita melihat di sini Zekius seorang pemungut cukai. Dia memungut cukai dengan tidak batasnya. Dan tapi kita lihat pengakuan Zekius di dalam ayat yang ke-8. Ke-8, tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, yang sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembali 4 kali lipat. Itu ayat yang ke-8. Saudara, itu sebabnya kita lihat mengenai tanggapan orang-orang terhadap Zekius. Mereka melihat latar belakang dia, tetapi dia berusaha ke depan. Itu sebabnya dia memanjatkan pohon ara, supaya orang ramai melihat Zekius, mempunyai satu kerinduan untuk melihat siapakah Yesus. Dan itu sebab kita lihat respon Tuhan Yesus di sini untuk minta Zekius turun. Dia akan menumpang di rumahnya. Dan yang seterusnya pada pagi hari ini, kita lihat kenapa itu terjadi. Oke. Dia terjadi, kita lihat di sini, hasil ini adalah hasil kajian. Pertama, ia adalah jalur. Jalur berarti di sini adalah satu kemasukan. Kemasukan sakit hati, kemasukan rasa tidak senang dengan Zekius. Oleh karena mereka tahu dia adalah seorang pemungut cukai. Dan yang kedua, kajian yang dikajikan yaitu yang ketiga, ia menyelesaikan dari dosa masa lampau. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan dosa masa lampau. Dosa masa lampau yang Zekius buat, ia memeraskan orang miskin. Dia meminta memungut cukai sesuka hatinya. Atas kajian di dalam bahagian ini, yaitu memberi penyembuhan, kesembuhan hati, menyembuh hati mereka. Dan itu sebabnya pada pagi hari ini, yang garis pertama, yaitu hasil kajian, yaitu menyembuhkan hati. Dan seterusnya pada pagi hari ini, kita lihat tujuan dari menyelesaikan dosa masa lampau, kita lihat di sini adalah membebaskan
yaitu membebaskan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Itu berarti kita semua terkutuk karena setiap orang gagal untuk menaati semua perintah yang dituliskan dalam hukum Taurat, tetapi Kristus sudah menebuskan kita dari kutukan itu. Itu sebabnya pada pagi hari ini tujuan menyelesaikan dosa masa lampau adalah untuk memberikan kesembuhan, memberi kesembuhan kepada kita, supaya mengeratkan semula kekeluargaan kita, hubungan kita. Yang kedua adalah mempraktekkan pertobatan adalah sebuah perubahan hati kita. Yang kedua adalah tujuan dari menyelesaikan dosa masa lampau adalah mempraktekkan pertobatan supaya kita tahu masalah-masalah kita dan kita bertobat. Dan yang ketiga, ia mendatangkan kesembuhan dan kesehatan yang baik, sangat penting bagi kita, yaitu kita lihat bahwa tujuan dari menyelesaikan dosa masa lampau yaitu mendatangkan kesembuhan untuk kita. Maksud berkesembuhan supaya kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Yang keempat adalah mempertajam kekuatan baru supaya kita melupakan dosa-dosa masa lampau kita, supaya kita mendapat kekuatan baru dalam hidup kita, supaya kita merasa malu, kita tidak merasa tertekan oleh karena lingkungan keadaan kita. Yang kelima adalah memasangkan halangan supaya tidak ada sesuatu akan membuat hubungan kita lagi renggang. Dan yang keenam, pertumbuhan di dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya tujuan dari menyelesaikan dosa masa lampau yaitu supaya bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Itulah yang kita lihat pada pagi hari ini. Yang ketiga, untuk kita melihat untuk tujuan menyelesaikan dosa masa lampau, yang ketiga adalah prinsip dasar yang kita terapkan waktu mengalami ujian. Ada 3 sini, persekitaran kita positif. Untuk menyelesaikan masalah lampau kita, berarti kita sudah bertobat dan kita mengakui dan kita bermaaf-maafan dan kita berarti persekitaran kita adalah positif. Tidak ada kita rasa malu dengan sesiapa pun di antara kita. Supaya kita tidak merasa tidak selesa di dalam pertemuan seperti ini. Kita senantiasa mempunyai damai sejahtera, sukacita dan halangan-halangan yang selama ini menjadi menghambat kita, yaitu dosa masa lampau kita. Kita sudah menyatakan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada saudara-saudari kita. Yang kedua di sini, menemukan hal-hal tertentu di dalam tingkah laku dan karakter kita. Di sini kita lihat bahwa kita menemukan hal-hal tertentu di dalam kelakuan kita. Dan kita akan tahu segala sesuatu dalam karakter kita. Yang ketiga di sini adalah berdoa. Berdasar dengan kita untuk menerapkan waktu untuk mengalami ujian, kita senantiasa berdoa. Minta Tuhan menyertai, menjaga, melindungi kita semua supaya kita tidak tersekat oleh kena dosa-dosa masa lampau kita. Dan yang keempat adalah menyelesaikan dosa masa lampau kita, yaitu dosa moral kita perlukan untuk dipulihkan. Yaitu yang keempat, dosa moral yang kita lakukan untuk dipulihkan. Itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini
saya ingin membawa kita semula mengingatkan keadaan masa lampau kita yang kita katakan masih mengikatkan kita. Dan itulah pada pagi hari ini, karena memberontak terhadap orang, melawan orang tua kita dari semua tingkah laku ataupun lingkungan umur kita. Itulah yang kita lihat di sini pertama, yaitu kita memberontak terhadap orang tua kita. Ini adalah dosa moral kita yang kita lakukan terhadap orang tua kita sehingga kita tidak meminta ampun kepada orang tua kita, minta ampun kepada saudara kita. Hanya kita baik-baik begitu saja. Tetapi satu permintaan Tuhan yaitu supaya kita secara pribadi ikhlas minta ampun dari Tuhan, mengampuni kita. Yang kedua, dosa moral yang kita perlu untuk dipulihkan yaitu tidak taat terhadap orang tua kita. Karena kita tidak taat kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah menghina orang tua dan menghina orang lain. Ini yang mengakibatkan sesuatu renggangnya hubungan kita, rasa malunya kita dengan orang lain. Oleh karena kita menghina orang lain, mengatakan mereka kono, dan seterusnya. Dan seterusnya, yang keempat adalah menganggap bodoh orang tua kita. Inilah yang kita lihat bahwa di dalam kehidupan moral anak-anak kita sekarang ini, menganggap mereka sudah mendapat pendidikan, mendapat apapun yang sehingga mereka menganggap kita sebagai orang tua bodoh. Dan itu adalah dosa moral yang perlu dipulihkan. Yang kelima adalah menipu. Ini adalah satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu sedang menipu sesama kita, di lingkungan kita, baik di jemaat dan baik di dalam pelayanan. Kita seringkali mengatakan kita tidak dapat buat inilah, buat ini dengan alasan, memberi alasan untuk cara menipu. Itu sebabnya dosa masa lampau ini perlu dipulihkan, perlu diminta ampun dengan sesama kita. Yang keenam adalah mencuri hak, mencuri milik orang, mencuri uang orang, barang-barang dan lain-lainnya. Dan yang ketujuh, tidak mempunyai rasa terima kasih. Yang ke-8 adalah menyakiti hati. Saudara, kalau kita melihat beberapa poin yang saya utarakan pada pagi hari ini, yaitu sikap baik moral kita, yaitu terhadap sesama kita, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita. Dan begitu juga kita lihat, di sini adalah mengenai pertunangan yang dibatalkan. Sehingga ada orang mengatakan kami dua sudah batal tunang, tetapi tidak ada penyelesaian. Tidak minta ampun satu sama yang lain. Itu sebabnya dosa masa lampau perlu diselesaikan. Sekiranya kita bertunang dulu, tidak menyelesaikan dengan baik, minta ampun satu sama yang lain. Itu sebabnya pada pagi hari ini, dosa masa lampau perlu kita ingatkan dan minta ampun dari Tuhan. Bahwa orang yang kedua, mungkin tunang kita sudah rasa, oh dia sudah bebas, saya pun sudah bebas. Tetapi firman Tuhan menuntut supaya ada penjelasan, yaitu ada pertobatan di antara kita. Itu sebabnya saya ingin jelas sekali poin pertunangan. Dan begitu juga dengan ayat yang ke-12, yaitu memburuk-burukkan orang lain. Itu sebabnya pada pagi hari ini kalau kita lihat di lingkungan kita sebagai jemaat, kita mempunyai pikiran masing-masing, kita mempunyai hikmat masing-masing, kita mempunyai pengetahuan masing-masing, dan kita mempunyai kelebihan dari sesama kita. Dan sehingga ada sesuatu yang kita lihat di sini, yang memburuk-burukkan orang lain. Itu sebab
Kalau kita melihat di gereja, di dalam gereja, kita harus berdamai satu sama yang lain. Jangan ada sesuatu memfitnah sesama kita, menjatuh nama seseorang, menjatuhkan nama seseorang di dalam gereja kita, mengganggu pelayanan. Ini yang kita lihat mengenai dosa-dosa masa lampau, yaitu mengganggu dalam pelayanan. Itu sebabnya ada pentadbiran, ada pemimpin-pemimpin kita yang menjaga kemurnian di dalam gereja kita. Itu sebab adanya pastor di dalam gereja kita, supaya melihat disiplin di dalam gereja. Dan begitu juga kita lihat menghambat pelayanan. Ada orang di tengah-tengah yang berusaha menghambat pelayanan di dalam gereja. Dan yang ke-17, bersekutu dengan melawan orang lain. Dan ini adalah satu yang dipraktekkan dari luar, yaitu mereka berusaha bersekutu untuk menggagal, menjatuhkan nama seseorang. Dan itu sebab saya minta maaf kepada kita terutama karena saya ingin mengungkapkan rasa dalam ayat yang ke-17, bersekutu untuk melawan, untuk menggagalkan, menjatuhkan orang lain. Ini adalah bukan sikap sebagai orang Kristen. Dan seterusnya. Yang kelima, mengapa kita berurusan dengan dosa masa lampau? Ialah mengapa kita perlu pemulihan. Kenapa kita perlu berdamai? Kenapa kita perlu melihat, menjelaskan perkara ini agar kita dibebaskan. Tidak ada sesuatu menghambatkan kita. Itu sebabnya kita lihat peristiwa sewaktu Yesus bersama dengan Zekius. Dia mengatakan dirinya secara pribadi, dia akan membayar balik 4 kali lipat. Berarti dia dengan iman, dia mengatakan dengan keyakinannya, sekiranya saya memeras dari tengah orang miskin, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Berarti kesanggupan Zekius di sini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, dia pun anak Abraham. Oleh karena keyakinan, imannya mengatakan bahwa kelakuannya. Dengan itu sebabnya kita melihat dari pagi hari ini yang kelima, mengapa kita perlu pemulihan agar kita bebas. Tidak ada yang membuat kita rasa malu sudah. Kita harus melunaskan sesuatu yang menghambatkan kita selama ini. Karena kita bukan sampai 2 tahun, 5 tahun, 11 tahun. Tetapi ini sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Supaya kita bebas kemanapun kita pergi. Yang kedua, mendatangkan kesembuhan. Tidak ada juga yang sudah sakit dengan kita. Dia memberi kita kesembuhan. Sesudah kita dipulihkan. Yang ketiga, bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam kita menyelesaikan dosa-dosa masa lampau kita mempunyai pertumbuhan. Dan kita bertumbuh di dalam iman percaya kita. Di mana selama ini menyekatkan pertumbuhan kita. Dari hari ini kita melihat bahwa Tuhan ingin memulihkan kita. Yang kelima, menunjukkan sifat-sifat Allah. Timbulnya sifat-sifat kasih Allah di dalam hati kita. Dan itu yang keenam, mempertajamkan kekuatan hati kita. Dia memberi kita hati yang kuat dan memberi perubahan kepada kita. Kita tidak rasa segan-segan sudah di dalam pertemuan kita. Yang itu berarti yang ketujuh di sini. Mengapa kita perlu pemulihan? Yaitu memasangkan penghalang di sini. Berarti kita tidak pertobatan itu yang menyatakan supaya kita tidak melakukan perkara itu semula. Dan yang seterusnya, yang keenam, akibat pemulihan.
Akibat pemulihan, kalau kita dipulihkan dari dosa-dosa masa lampau kita, hidup kita merasa aman. Kemanapun kita pergi, kita sudah rasa aman. Dan kita dipulihkan. Dan kita sudah merasa, saya bebas sudah. Kita aman. Akibat pemulihan, dosa-dosa masa lampau kita merasa aman. Hubungan kita dipulihkan semula. Itu sebabnya, siapapun kita mempunyai halangan-halangan untuk menghambat pertumbuhan iman kita. Tetapi mari pada pagi hari ini, Tuhan minta kita memulihkan hubungan kita. Supaya di kemudian hari, kita lihat Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, persaudaraan kita persaudaraan kita yang tulus. Dan yang keempat, kuasa Allah mengalir di dalam gereja kita. Kalau kita menyelesaikan masalah-masalah masa lampau kita ingin Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Yang keenam, iman kita akan semakin teguh. Kalau kita menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan kita, dosa-dosa masa lampau kita, dan kita akan merasa teguh. Berarti kita mengatakan, yes, karena kita sudah berubah, karena kita sudah diampuni, dan kita sudah dapat pelepasan. Dan begitu juga menjadi berkat. Dan kita mencintai kebenaran firman Tuhan, kita cintai. Dan seterusnya, berarti kata akibat pemulihan, yaitu bebas dari apapun tekanan di dalam gereja, di dalam hidup kita, di dalam masyarakat kita, di dalam aktiviti-aktiviti kita. Dan yang kesembilan, mengambil keputusan dengan bebas. Kita dapat membuat keputusan dengan bebas. Tidak ada orang mengungkitkan masa lampau kita ke seterusnya dengan dan seterusnya pada pagi hari ini. Menyelesaikan dosa masa lampau. Yang ketujuh, penghalang-penghalang pemulihan. Kalau kita melihat yang ketujuh di sini, penghalang-penghalang pemulihan, pertama rasa malu. Kalau kita menyelesaikan dosa masa lampau kita merasa malu, kesombongan kita, kejadian itu sudah lama. Dan itu sebabnya antara satu yang perlu kita selesai, dosa masa lampau ini yang menjadi satu yang perkara yang sudah lama. Kita lupa sudahlah ini. Mungkin orang lain lupa. Kalau kita lupa, orang lain tidak lupa. Itu sebabnya dia katakan di sini, penghalang-penghalang pemulihan, yaitu kejadiannya dan itu sudah lama. Dan yang seterusnya, orang itu berpindah. Dan yang kelima, kejadian di masalah itu kecil. Kita anggap bahwa perkara itu kecil. Dosa masa lampau, kita anggapkan itu perkara kecil. Tetapi itu kalau kita tidak menyelesaikan dosa masa lampau, itu mengakibatkan satu beban dalam hidup kita untuk melemahkan iman percaya kita. Orang yang belum mengenal Tuhan, kita lihat, menunda-nundakan waktu. Itu sebabnya pemulihan, penghalang-penghalang pemulihan, yaitu menunda-nundakan waktu. Sekiranya kita ingatkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita menunda-nunda waktu. Karena Tuhan memberi kesempatan untuk kita menyelesaikan masalah kita. Yang kesembilan, yaitu orang itu sekarang masih marah. Berarti kita anggap, mereka tidak marah sudah ini. Dan itu sebabnya pada pagi hari ini kita lihat kembali orang-orang yang sekawan saudara kita mungkin terpendam hatinya dan seterusnya kita lihat. Orang itu sudah meninggal dunia. Dan itu sebabnya penghalang-penghalang pemulihan, yaitu ada orang yang meninggal. Dan yang kedua terakhir pada pagi hari ini, untuk menyelesaikan dosa masa lampau, cara untuk yang benar, untuk memperbetulkan dosa-dosa masa lampau, lalu terhadap orang. Pertama,
Jangan meminta maaf sambil berkhotbah. Seperti saya berdiri pada pagi hari ini, contoh, saya berdiri di sini meminta ampun kepada saudara B, saudara F pada pagi hari ini. Di depan jemaat sambil berkhotbah dan tidak digalak untuk membuat demikian. Itu kalau kita lihat, ini tidak sopan, tidak disiplin. Dan itu sebabnya pada pagi hari ini. Jangan meminta maaf sambil mempersalahkan. Seringkali kita berdiri di hadapan, kita akan mengatakan minta maaf sambil mempersalahkan orang lain. Diberi kesempatan itu sebabnya pentadbir, pemimpin-pemimpin gereja tidak memberi kesempatan untuk orang berdiri di depan. Dia senang-senang berdiri di depan sambil mempersalahkan orang lain. Itu sebabnya jemaat, pemimpin tidak menggalak kita sesuka hati berdiri di depan. Karena mulut kita senang mengungkapkan untuk mempersalahkan orang. Itu sebabnya antara satu kita lihat kita harus disiplin. Jangan kita minta maaf sambil berdoa. Itu antara satu. Cara untuk benar untuk memperbetulkan dosa-dosa masa lampau ialah jangan yang bersalah, yang kita lukai, yang kita persalahkan, yang kita tidak senang. Kita bermohon supaya berdepan dengan sesiapa yang kita lakukan. Yang tidak senang itu kita berdepan dengan mereka. Bukan hanya di dalam doa saja. Tetapi jangan kita di sana jangan berbelit-belit ataupun berulang-ulang dan bersikap rendah hati. Menyatakan kesalahan kita dengan jelas. Kita menyatakan dengan jelas. Cara yang benar memperbetulkan dosa-dosa masa lampau selalu terhadap orang, yaitu lakukan perkara pada waktu yang tepat. Dan yang ke-9, lakukan dengan cara yang tepat. Yang tepat untuk kita bawa dia sekiranya perkara yang lama, kita datang ke satu tempat untuk bersama-sama dengan tenang, senang untuk mengampuni sesama kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin supaya kita mengingatkan kenapa pastor sekali lagi mengungkit dosa-dosa masa lampau, yaitu memperbetulkan supaya tidak ada sebagai penghalang kita. Kesimpulan, mari kita bersama-sama sambil ambil masa untuk melepaskan sesama kita dari dosa masa lampau yang masih menjadi jalur strategi yang dipakai oleh setan melancarkan serangannya. Kuatkanlah iman kita dan berubah. Mari kita berdiri bersama-sama. Responi dari firman Tuhan. Kenapa pastor ingin bawa kita mengingat dosa-dosa masa lampau. Memperbetulkan dosa-dosa masa lampau. Supaya kita bebas. Marilah kita sama-sama sambil ambil masa untuk melepaskan sesama kita. Kita berdoa supaya kita melepaskan. Walaupun dia sangat berat bagi kita. Walaupun dia sangat sulit bagi kita. Lepaskan saudara sesama kita. Supaya dosa-dosa masa lampau tidak mengikatkan sesama kita. Mari kita berdoa dan mohon Tuhan mengampuni, melepaskan kita. Supaya kita tidak mengingatkan sekali lagi dosa masa lampau itu dalam hidup kita. Dan kita akan dibaharui. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta Deacon Albert datang ke depan. Nanti dia akan amin doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Minta maaf kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan ini kami. Mengampuni sesama kami. Dosa-dosa masa lampau kami. Kami mohon Tuhan melepaskan kami supaya kami bebas untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti akhir
Doa kita minta Dekan Albert yang akan mengaminkan. Segala puji syukur kami angkat kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah meresponi dari firman-Mu, mengingatkan dosa-dosa masa lampau yang kami lakukan, menyakiti, menghalang pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus sebagai hamba-Mu, tanggung jawab hamba-Mu yaitu memperingatkan seluruh jemaat supaya kami dilepaskan dari dosa-dosa masa lampau kami yang tidak memberi ketenangan kepada kami. Dan biar pada pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan Yesus Kristus melepaskan kami. Haleluya, dalam nama Yesus.